Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki malam ini sebelum beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca sabda Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan, sepanjang hari Tuhan sudah menyertai kami dalam peribadahan. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami hendak lagi mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kami mohon, terangilah dengan Roh Kudus-Mu sehingga sabda Tuhan yang kami baca, kami pahami, dan kami lakukan dalam taat dan setia kepada Tuhan. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu dan memberkati kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab malam ini terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan 15. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, saat ini pergumulan dunia dan bangsa yang dilanda dengan pandemi COVID Corona berdampak sangat luas dan menyangkut ekonomi masyarakat, termasuk ekonomi bangsa, ekonomi gereja. Hal itu memungkinkan banyak orang yang saat ini kekurangan sandang pangan, dan itu merupakan pergumulan. Pertanyaannya, bagi orang yang berlebihan, apakah membantu mereka yang berkekurangan? Belajar dari bacaan pada malam ini yang merupakan anjuran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada jemaat Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem yang saat itu sedang kekurangan. Mereka membutuhkan uluran tangan dari jemaat-jemaat Kristen yang berada. Jemaat Korintus adalah jemaat diberkati Tuhan, baik sumber daya insani maupun masalah ekonomi. Mereka tidak berkekurangan, malah berlebihan. Namun, apa yang mereka janjikan untuk membantu saudara-saudara yang berkekurangan di Yerusalem, sudah setahun silam mereka belum menyelesaikannya. Sehingga Rasul Paulus memberikan motivasi lagi kepada mereka untuk mereka membuktikan janji mereka itu.
Sebagaimana dikatakan dalam ayatnya yang ke-10, saya ulangi membaca untuk kita, dikatakan demikian. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berbeda bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Saudara, menjadi tantangan bagi jemaat Korintus. Tidak hanya berjanji, tetapi harus mewujudkannya. Membantu saudara-saudara yang saat ini berkekurangan. Itulah pelayanan kasih gereja kepada mereka yang berkekurangan. Sehingga bacaan dan perenungan sepanjang memasuki Minggu Adventus pertama hari ini menantang gereja, menantang saudara dan saya untuk kembali mengevaluasi akan tanggung jawab kita itu. Bapak Ibu terkasih, Rasul Paulus memberikan satu contoh jemaat yang miskin, menyampaikan satu model jemaat di Makedonia kepada jemaat Korintus untuk tidak berlama-lama untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam ayatnya yang kedua dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara terkasih, luar biasa jemaat Makedonia. Kesaksian Alkitab mengatakan walaupun mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam berbagai kebijakan. Luar biasa. Kuncinya di mana? Kuncinya pada ayat yang kelima. Dikatakan Paulus bahwa mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Itulah kunci daripada pelayanan kasih. Jemaat di Makedonia miskin, tetapi mereka lebih dulu memberikan diri kepada Allah secara totaliter. Ketika memberi diri kepada Allah dalam kerendahan hati dan memaknai pelayanan Yesus Kristus yang memberi dirinya bagi dunia dan manusia, mereka mewujudkan pelayanan kasih itu. Inilah pola pelayanan gereja bagi dunia, bagi sesama yang menderita. Oleh itu, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, pemberian yang mereka sampaikan itu bukan menjadi kelebihan bagi jemaat yang berkekurangan, tetapi ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itulah yang lebih menutup kekurangan yang kurang, supaya ada keseimbangan bagi pekerjaan memuliakan Tuhan. Bapak terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja memasuki minggu pertama Adventus. Tentunya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun gereja ialah peristiwa Natal dan menyongsong tahun baru. Ada kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang mendesak, pelayanan kasih, pelayanan diakonia. Oleh itu, tantangan bacaan malam ini menjadi bagian kita. Mari kita memberi bukan karena kita mampu dan ada. Kita menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu bukan karena kelebihan kita, tapi itu karena kasih sayang Tuhan. Ketika memaknai akan pelayanan kasih yang ditampilkan oleh jemaat Makedonia, memberi dari kekurangan mereka, kemiskinan mereka, yang dilandasi dalam pemahaman yang benar akan pengorbanan Kristus, ialah memberikan dirinya terlebih dulu kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari esok dengan pelayanan yang menanti kita. Pelayanan kasih, banyak orang membutuhkan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin tetangga kita, mungkin warga gereja kita, dan orang lain.
Mari kita memberi bukan dari kelebihan kita, tapi memberi dari apa yang Tuhan anugerahkan, supaya terjadi keseimbangan. Pada saat kita menyadari akan kekurangan kita dan kita menyisihkan yang Tuhan berikan bagi kita, disitulah makna pelayanan kasih yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman-Mu, menantang kami untuk kembali memahami pelayanan kasih yang sesungguhnya, sebagaimana jemaat di Makedonia. Dalam kemiskinan mereka, mereka memberi diri mereka lebih dulu, dalam memahami akan kehadiran Kristus yang mengorbankan segala-galanya bagi dunia, bagi kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan itu berdasarkan pelayanan kasih yang memberi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda Tuhan yang kami renungkan malam ini, dan biarlah Tuhan membimbing kami untuk melakukannya ketika kami beristirahat malam sampai besok, dan kembali melaksanakan pengutusan kami. Banyak orang membutuhkan kami. Biarlah uluran tangan kasih kami boleh mereka nikmati lewat pemberian yang Tuhan anugerahkan bagi kami salurkan, sehingga terjadi keseimbangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan beristirahat. Lindungi kami, tutup kami, baik pribadi, keluarga, maupun persekutuan dengan darah Yesus, supaya kami tidur dalam kasih-Mu, menyongsong pagi dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami, pemerintah kami, dan semua orang yang menderita, gereja kami, khususnya GPIB. Tuhan memberkati. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa.